Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat dakwah milenial, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Edi Sugianto di channel dakwah milenial. Kali ini kita akan sedikit mengulang ya, yaitu tentang halal dan haram. Dua kata ini tentu tidak asing bagi kita ya, karena sejak kecil ya kita sudah seringkali mendengar kata halal dan haram. Maka kemudian dua kata ini sangat familiar di telinga kita ya. Namun mungkin perlu kita mengulang kembali, ma huwal haram wa ma huwal haram. Apa itu halal dan apa itu haram? Secara bahasa biasa kita lihat di banyak kamus ya. Al halal itu seakar dengan kata halla yahillu atau ahalla yahillu ya. Halla yahillu artinya melepaskan ya, atau menguraikan. Sedangkan ahalla yahillu artinya abaha yubihu, atau arti bahasa Indonesianya adalah membolehkan ya. Atau juga halala yuhallilu ya, yang artinya juga abaha yubihu atau juga ajaza yujizu. Ajaza yujizu itu artinya mengizinkan ya. Misalnya seorang guru yang mengijazahkan atau mengizinkan murid-muridnya untuk mengamalkan doa-doa tertentu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ijazah itu artinya adalah surat izin dalam tanda kutip ya, atau legalitas lah, sehingga si murid boleh untuk mengamalkan doa-doa yang diberikan oleh gurunya. Atau ijazah itu juga, atau ijazah yang kita dapat dari perguruan tinggi ataupun sekolah gitu ya, itu sebenarnya surat izin teman-teman. Surat izin untuk menggunakan gelar ijazah ya, legalitas. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke pembahasan al-halal. Jadi al-halal itu artinya sesuatu yang dibolehkan. Abaha yubihu, ajaza yujizu. Sedangkan mahwal haram, apa itu haram? Secara bahasa juga kita bisa lihat di banyak kamus. Kata al-haram berasal dari kata harrama yuharrimu. Ini kata kerja harrama yuharrim itu adalah kata kerja atau fi'il ya dalam bahasa Arab, yang artinya adalah melarang atau mencegah. Jadi al-haram artinya larangan atau cegahan. Tetapi harrama yuharrimu ini juga memiliki arti lain ya. Artinya adalah menjadikan suci atau keramat atau kudus, teman-teman. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Masjidil Haram itu artinya bukan masjid yang haram, yang dilarang, bukan, tapi masjid yang suci, yang kudus, yang keramat ya. Maka kemudian kata al-haram itu memiliki beberapa arti ya. Sedangkan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, al-haram yang dimaksud adalah sesuatu yang dilarang. Jadi al-halalu diddul haram. Halal itu adalah antonim dari
haram itu sendiri. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an teman-teman bisa buka surat Al-Baqarah ya. Ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Di ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah itu membolehkan jual beli dan melarang riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian teman-teman, di mana kita juga bisa mendapatkan keterangan yang cukup lengkap ya tentang hal haram ini. Kita bisa buka kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, yaitu kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di situ kurang lebih 40 hadis. Hadisnya berada di nomor hadis yang ke-6. Di situ dijelaskan bahwa saya bacakan hadisnya mungkin secara lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tahu teman-teman bisa langsung buka hadis riwayat Al-Bukhari, kitab iman, bab keutamaan orang yang membebaskan agamanya, nomor hadis 51, atau hadis riwayat Muslim ya, nomor hadis 159, atau mungkin gampangnya buka dalam kitab yang saya sebutkan tadi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang ke-6. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, halal itu adalah sesuatu yang sudah jelas dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang haram pun sudah jelas, sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa buka Al-Quran, kita bisa pelajari Al-Quran, dan kita juga bisa lihat hadis-hadis yang sudah ditulis ya. Atau kalau belum jelas lagi, kita lihat pendapat atau penjelasan atau syarah dari para ulama kita ya. Jadi kedua hal ini sudah jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Misalnya contoh kecil ya teman-teman, halal dan haram ini biasanya ada dua faktor. Kita bisa melabeli lah istilahnya ya, apakah suatu benda itu dikatakan halal dan haram. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor bendanya. Beras yang kita masak menjadi nasi itu halal untuk dimakan karena bendanya halal. Buah-buahan yang bisa kita nikmati, yang kita petik dari pohonnya dan kita cuci dengan bersih, maka itu halal untuk dimakan ya. Nah, itu bendanya yang halal. Faktor yang lain, faktor yang kedua adalah faktor caranya.
beras dan buah-buahan itu halal bendanya, tapi kalau cara memperolehnya haram, hasil mencuri misalnya, naudzubillah min dzalik, maka benda tersebut ataupun beras dan buah-buahan yang kita makan itu menjadi haram. Kenapa? Karena cara memperolehnya haram, meskipun bendanya halal. Ada yang memang bendanya haram. Misalnya apa bendanya yang haram? Ya daging babi misalnya, yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran untuk dikonsumsi oleh umat yang beriman, ya, umat mukmin, ya. Maka secara atau faktor bendanya yang menjadikan daging babi itu menjadi haram untuk dikonsumsi. Itulah sedikit contoh dari al-halalu wal haramu bayyinun. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada sesuatu yang syubhat, ya, yang samar, yang kemudian kita tidak bisa begitu saja menghukumi, ya. Kenapa demikian? Karena perkara yang syubhat ini berada di antara halal dan haram. Lalu bagaimana kemudian kita bisa memahami perkara yang syubhat? Rasulullah Muhammad SAW memberi sebuah perumpamaan, ya. Apa itu syubhat? Kata Rasulullah, karra'iyar ahawlal hima yushiku ayyarta'fi. Sebagaimana syubhat itu seperti halnya seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya hawlal hima, di sekitar pagar pembatas. Biasanya kalau hewan ternak itu kan ada pagarnya, ya, sehingga dia tidak keluar untuk sehingga kemudian bisa memakan rumput tetangga, ya, yang lebih hijau. Maka itu tidak diperkenankan dan akan menjadi perkara, ya, apalagi kemudian masuk ke dalam ladang orang lain, gitu, ya, dan itu akan menjadi perkara yang panjang, gitu, ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, yushaku, karena seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di dekat di sekitar pagarnya atau di sekitar ladang orang lain, gitu, ya, yushaku, hampir ayyarta'afi, hewan ternak yang digembalakan itu nyaris akan menikmati ayyarta'afi, menikmati rerumputan yang ada di ladang tetangga tersebut, ya. Sehingga kemudian inilah yang menjadi perumpamaan, sehingga diharapkan kita mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sesuatu yang syubhat itu hampir saja terjerumus kepada yang haram. Jadi sebaik mungkin atau semaksimal mungkin kita menghindari perbuatan yang syubhat. Contoh perbuatan syubhat atau benda yang syubhat misalnya, teman-teman, sesuatu yang bisa merusak badan kita. Merokok misalnya. Merokok itu sesuatu yang syubhat. Bahkan ada banyak ulama yang mengharamkan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena rokok itu bisa saja atau hampir saja merusak kesehatan orang yang merokok tersebut. Makanya kemudian beberapa para ulama berkesimpulan rokok itu bukan lagi perkara yang syubhat, tapi sudah menjadi perkara yang haram. Bahkan kalau kita lihat dari perspektif kesehatan, ya, sudah tertulis di situ, rokok membunuhmu, ya. Bagaimana kemudian kita melihat hukum tersebut? Salah satu contohnya adalah rokok, hukum syubhat ini. Maka tergantung pendapat kita
atau kepada siapa kita condong untuk mengikuti pendapatnya. Kalau kita berpendapat bahwa rokok adalah sesuatu yang syubhat, maka sebagaimana Rasulullah menyampaikan, yushaku ayyarta'a fihi, maka hampir saja perkara yang syubhat itu sebagaimana penggembala tadi menggembalakan di dekat pagar pembatas, maka rokok itu paling tidak hukumnya adalah syubhat. Nah, meskipun ada yang sudah mengharamkan ya, karena sudah diketahui mudarat yang ditimbulkan oleh rokok itu sangat luar biasa. Saya lanjutkan ke hadis tersebut ya. Ala wa inna likulli malikin himan, tadi saya sebutkan itu. Maka sesungguhnya setiap raja itu punya pagar pembatas. Ini sebenarnya juga kiasan gitu ya, agar kita memahami tentang hal haram dan syubhat tadi. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa himallahi, pagar pembatas atau larangan Allah itu adalah apa yang diharamkan. Maharimuhu, apa yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, maka sesungguhnya di dalam tubuh itu, dalam tubuh manusia, mudghatan, ada segumpal darah. Idza salahat, kalau segumpal darah itu segumpal daging ya. Idza salahat, kalau segumpal daging itu adalah baik, salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, sebaliknya, dan apabila segumpal daging itu buruk atau rusak ya, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh itu akan menjadi buruk ataupun rusak. Apa itu? Ala wahiya al-qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Jadi artinya, sebelum kita memahami tentang al-halalu wal-haram wasyubhatu, maka hendaknya kita senantiasa introspeksi diri, bagaimana kondisi hati kita. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersihkan hati kita, agar kita mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang hoax, mana yang hak ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ilmu yang saya pahami bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.